Oke, sekarang saya sudah berada di dalam game, dan bagaimana caranya kita memastikan bahwa traffic game ini benar-benar masuk ke dalam ISP khusus game ini. Caranya ada dua macam. Yang pertama, kita tinggal limit aja ISP B ini dengan bandwidth yang sangat minim, misalkan 60 kbps. 60 kbps, lalu kita perhatikan pada gamenya. Nah, di sini pingnya langsung naik gitu. Nah, dan setelah kita hilangkan, nah dia kembali normal lagi. Dan gimana caranya gitu? Tes keduanya, cara tes kedua kita bisa lakukan ini, kita bisa lakukan tes hanya ketika dalam gameplay gitu. Nah, jadi ketika gameplay ini kita sedang berada di dalam game, atau kita berada dalam game gitu, bukan berada di lobby ya maksud saya. Nah, ketika kita berada di lobby game, itu jangan kita lakukan cara yang kedua ini. Jadi cara yang kedua ini kita lakukan ketika kita berada di dalam permainannya, dalam permainan gamenya. Nah, caranya kita bisa perhatikan di sini ada ISP1. Nah, ISP1 nya ini kita akan matikan. Nah, seharusnya jika memang game masuk ke dalam ISP game, itu gamenya tidak bakalan ngedrop gitu, nggak bakalan keluar gitu. Kita akan coba lakukan, kita akan coba matikan ISP umumnya. Kita perhatikan pada game. Nah, kita perhatikan pada game, itu gamenya sama sekali tidak terpengaruh gitu. Dan cara ini hanya bisa dilakukan ketika kita berada di dalam permainan. Nah, kita bisa lihat pada traffic ISP1 itu sama sekali tidak ada traffic itu. Nah, jadi itu trafiknya benar-benar ke ISP2 gitu. Nah, lalu cara yang ketiga saya akan tampilkan lagi. Nah, nah, cara yang ketiga itu kita bisa memastikan kalau trafiknya ini benar-benar masuk ke ISP game. Nah, ketika saya matikan ISP game, itu gamenya bakalan terjadi ping melonjak gitu, atau perpindahan ke ISP gitu, ke ISP1. Kita akan coba matikan gamenya. Nah, itu kita bisa lihat, maka pingnya akan naik sementara karena dia akan pindah ISP1 gitu, bakalan pindah ke ISP1. Nah, gamenya juga akan mati. Nah, jadi ini bisa kita lihat itu pingnya bakal merah. Nah, di sini kita bisa lihat pada ISP game itu trafiknya menjadi kosong gitu ketika saya matikan ISP gamenya. Dan sekarang saya berada di ISP1 gamenya. Kemudian ketika saya enablekan lagi, itu maka traffic gamenya bakalan pindah lagi ke ISP B gitu. Nah, ini bisa dilihat terjadi ping merah, itu karena perpindahan antara ISP gamenya pindah dari ISP1 ke ISP khusus game gitu. Nah, bisa dilihat dia pindah lagi ke ISP khusus game. Nah, jadi kalau di ISP khusus game ini kita bisa lihat itu pingnya sangat rendah sekali ya, yaitu sekitaran 37 dan 40 lah, 30-37 lah. Nah, jadi itulah cara melakukan tesnya, dan mungkin sangat gampang sekali untuk cara melakukan tesnya. Dan cara yang kedua, kita bisa mengetahui melalui trok gitu. Nah, kita bisa lihat bagian koneksi itu kita filter dulu, kemudian saya inputkan IP handphone saya. Kemudian IP handphone saya kalau nggak salah saya tadi 255.248 gitu. Nah, kita bisa lihat itu pada urutan paling atas itu ada port gamenya lagi yang lagi jalan. Ini kita pencet dulu ORIG reply nya.
Nah, kita pencet ini sampai traffic yang ada traffic ke atas. Nah gitu. Nah bisa dilihat itu traffic paling atas sekarang adalah portnya adalah 1001. Nah kita masuk ke pada bagian interface. Nah, lalu pada ISP game kita klik kanan, kita drag gitu. Nah kita coba lihat apakah IP 124.158.134 ini masuk ke dalamnya atau tidak gitu kan. Nah, kita akan coba lihat, kita akan pencet di sini, kita akan importkan IP-nya yang bagian SRC-nya ini 124, kemudian 158, kemudian 134, 177. Oke, nah itu bisa dilihat. Nah ternyata dia berada di dalam ISP game gitu. Dan itu portnya bisa kita lihat, portnya adalah 1001. Nah, ini traffic game yang lagi berjalan gitu. Jadi kalau kita perhatikan traffic game ini sebenarnya nggak nyampe ya, trafficnya itu nggak nyampe sebenarnya, hanya 10 KB-an gitu, bisa dilihat. Nah, jadi itulah cara tesnya untuk memastikannya apakah game ini benar-benar masuk ke ISP2 gitu. Nah oke, bisa dilihat ini pingnya sangat stabil sekali, dan walaupun sekalipun ISP satunya ini saya jebolkan bandwidthnya, itu dia nggak bermasalah. Kita akan coba, itu gamenya tidak akan bermasalah karena gamenya itu benar-benar ke ISP2 gitu. Oke, kita akan coba jebolkan bandwidth ISP satunya ini. Kita akan coba ya, jebolkan. Ini saya berlangganan 100 Mbps. Kita akan jebolkan. Ini sudah mentok di 100 Mbps, bisa dilihat. Itu kita bisa lihat pada gamenya gak ada masalah sama sekali. Nah, bisa dilihat saya masih bisa main. Kenapa ya? Karena gamenya itu benar-benar saya akan menambahkan lagi aja gitu ya, tambahkan lagi aja karena takut pelanggan-pelanggan yang lain juga terganggu gitu, yang lagi YouTubean kali. Nah ini normal kembali nih, saya nampilkan ya. Bertemu lagi dengan saya tentunya di Aga Channel. Pada kesempatan kali ini saya mulai merilis kembali beberapa script yang pengen saya luncurkan dari kemarin tapi belum sempat jadi. Nah sebenarnya filenya tersebut sudah selesai, namun itu yang mau saya luncurkan terlebih dahulu itu adalah script yang neo version 2 ISP, dan ini adalah gamenya dikhususkan ke ISP khusus. Oke, dan di sini tentu kita harus mengetahui fitur-fitur dari script yang mau saya luncurkan dalam beberapa minggu ini. Dan ini mungkin adalah video, maksud saya video tutorial pertama dari script ini, karena ini ada beberapa 3 pilihan. Jadi yang saya dahulukan di sini adalah itu script neo version 2 ISP game ke ISP khusus.
Nah, jadi kita menggunakan 2 ISP, dan ISP1 itu kita akan gunakan untuk traffic umum, sedangkan ISP2 itu kita gunakan ke game, untuk khusus game online gitu. Nah, sebenarnya ada 3 pilihan, namun saya dahulukan yang ini dulu karena ini banyak yang merequest gitu ya, banyak yang WA saya atau menginbox saya maunya didahulukan yang ini. Jadi tutorialnya ini sebenarnya akan saya luncurkan ke tiga-tiganya, tapi tidak dalam waktu yang sama gitu. Jadi yang sekarang itu saya luncurkan adalah yang ISP khusus game dulu, dan setelah itu mungkin 1 ISP dan kemudian 2 ISP lagi. Yang 2 ISP lagi mungkin yang load balancing, kemudian gamenya difokuskan ke 1 ISP saja. Nah, jadi kita harus ketahui dulu fitur-fitur dari script ini. Oke, script ini sudah saya bikin dalam bentuk Excel, dan mudah-mudahan script ini sangat mudah dioperasikan oleh para rekan-rekan RT/RW.net, karena ini sudah saya desain semaksimal mungkin supaya bisa digunakan dengan mudah gitu. Jadi kemungkinan tidak ada error, saya pastikan begitu. Nah, kemudian kita harus ketahui dulu fitur-fitur dari script ini. Oke, kita akan coba lihat dulu fiturnya. Yang pertama itu adalah script ini adalah penyempurnaan dari script versi 4,5 non-RAW. Jadi script ini tidak membutuhkan port game lagi itu. Dan yang kedua itu adalah penambahan port umum berat. Nah, port umum berat ini mungkin bisa jadi kayak download gitu yang berasal dari port umum gitu. Nah, kemudian penambahan port umum ringan. Nah, port umum ringan ini itu adalah traffic yang tidak terlalu memakan bandwidth, ya mungkin kayak browsing atau sosmed atau gimana gitulah, pokoknya yang tidak menggunakan bandwidth besar lah gitu. Kemudian pada poin 4 ini adalah penyempurnaan port random berat gitu. Jadi penyempurnaan port random berat ini, mungkin beberapa rekan-rekan bertanya port random berat ini berasal dari mana gitu. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Port random berat ini berasal dari port random ringan atau port random game gitu. Jadi kalau tidak ada port random berat itu akan sangat mengganggu game. Jadi itulah fungsinya port random berat ini. Nah, kemudian di sini mungkin port random berat ini akan mengatasi masalah seperti torrent gitu. Jadi yang port random yang menggunakan bandwidth yang sangat besar sekali. Kemudian kita akan nextkan lagi. Nah, ini di sini ada penyempurnaan port random ringan atau game gitu. Nah, jadi yang ke filter itu ya benar-benar port game gitu. Maksud saya memang ada juga beberapa port random yang berasal bukan dari port game, tapi itu tidak akan bermasalah karena dia tidak sangat mengganggu sekali gitu. Jadi paling-palingan ya kalau di jaringan saya sih nggak sampai 1 MB-an gitu. Itu pun online sekitar 100 user lebihan lah, jadi tidak akan mengganggu gitu. Dan itu kalau saya lihat port random ringan ini berada trafficnya di antara 15 KB sampai ya nggak sampai 1 MB-an lah gitu untuk traffic random ringan ini. Dan kemudian di sini ada penambahan speed test. Ini jadi penambahan speed test ini bukan speed test di handphone, tapi ini adalah speed test yang berada di web browser gitu. Sedangkan kalau speed test handphone biasanya itu akan ditangkap oleh port random berat gitu. Jadi port random berat akan menangkap speed test di handphone,
karena speed test di handphone itu terdeteksi portnya random gitu, jadi menggunakan speed di atas 1 Mbps gitu. Kemudian ini script ini support di jaringan skala besar atau skala kecil gitu, jadi tidak bermasalah sekali gitu. Dan kemudian ini dianjurkan ya, router minimal itu adalah RB750GR3. Ini terakhir saya coba kemarin dan sangat normal sekali. Kemudian ini Quick-Tree-nya tersedia masing-masing ISP-nya, jadi nanti Quick-Tree-nya itu double gitu. Kalau untuk 2 ISP itu Quick-Tree-nya double. Ini kenapa saya nggak sederhana kan gitu, atau kenapa nggak saya bikin Quick-Tree yang simple aja gitu ya, karena tujuan saya bikin Quick-Tree double ini kita supaya tahu gitu gimana, maksudnya traffic itu perginya kemana gitu. Apakah benar misalkan game ini kita routing ke ISP2, apakah di ISP1 memang sudah tidak ada dan di ISP2 memang ada gitu. Dan begitu juga sebaliknya, apakah di ISP2 per umum tidak ada dan di ISP1 itu kita pastikan per game tidak ada gitu. Jadi Quick-Tree ini memang sengaja saya bikin double itu supaya saya tahu kemana arah atau kemana perginya gitu. Oke, kemudian script ini hadir dengan 3 pilihan. Itu yang pertama adalah 1 ISP, dan yang kedua adalah 2 ISP, 2 ISP, dan game dikhususkan ke ISP khusus gitu atau ke ISP2 gitu. Kemudian 2 ISP lagi, dan ini adalah load balancing tapi game di routing ke 1 ISP saja. Ini tujuannya agar traffic game itu tidak terjadi perpindah-pindahan gitu. Dan biasanya kalau game kalau kita load balancing, jika dia menggunakan 2 ISP itu biasanya grafiknya sering berpindah-pindah dan menyebabkan game itu sendiri menjadi lag gitu, atau menjadi tidak stabil pingnya gitu, atau tidak stabil koneksinya. Makanya di sini kita load balancing tapi gamenya kita routing di 1 ISP saja yaitu ISP2 nantinya. Oke, mungkin itulah fitur dari script ini. Dan cara penggunaan script ini bagaimana ya, kita mungkin bisa langsung ke Excelnya saja nantinya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah tampilan Quick-Tree-nya, dan di sini saya tidak menggunakan simple Quick karena di sini saya memang pakai 2 ISP, dan 1 ISP itu ya memang saya pakai buat rame-rame gitu. Dan di sini saya menggunakan 100 Mbps untuk ISP satunya, dan ini adalah untuk umum berat download itu saya limit di 20 Mbps karena di jaringan saya ternyata banyak para downloader kayaknya setelah saya monitoring gitu. Kemudian untuk upload di ISP1 itu saya kasih 20 Mbps, ya full speed lah gitu kalau untuk ISP1. Jadi teman-teman atau rekan-rekan bisa lihat, ini adalah Quick-Tree untuk ISP1, kemudian ini adalah Quick-Tree untuk ISP2. Nah, bisa rekan-rekan lihat pada ISP spesial game ini itu yang berjalan di sini adalah cuma traffic game dan ICMP saja, karena yang saya routing ke sini ialah memang game dan ICMP doang untuk menghindari terjadinya lag gitu kan. Nah, jadi biasanya saya menggunakan 1 ISP, biasanya sih normal gitu. Cuma karena ISP1 saya ini memang nggak support game, makanya saya pakai 2 ISP plat merah yang ASI gamer. Itu saya khususkan untuk game online gitu. Dan alhamdulillah hasilnya sangat stabil sekali. Walaupun ini sampai 100 Mbps tidak bermasalah karena game itu memang di routing ke ISP special game gitu. Jadi buat teman-teman kalau ingin menirukan misalkan punya bandwidth 100 Mbps, itu pastikan dulu port yang mengarah ke klien itu udah gigabit itu. Jadi
kita akan berikan 100 Mbps ini supaya nantinya kalau misalkan LAN cardnya itu bukan gigabit atau 100 Mbps, terus kita akan fullkan 100 Mbps ke klien nantinya, itu akan bermasalah karena speed lokal akan terpengaruh gitu, akan dipakai gitu. Jadi speed lokalnya bakalan habis nanti. Makanya di sini saya jelaskan kalau memang menggunakan ISP1 itu adalah 100 Mbps, pastikan outnya itu adalah 1 gigabit. Ini kita terapkan supaya speed lokal itu tidak terganggu gitu. Oke. Dan beginilah hasilnya, bisa rekan-rekan lihat pada ISP2 ini itu yang berjalan memang game doang gitu, sedangkan untuk traffic umumnya ini adalah traffic umumnya jalan sih cuma 1 KB 2 KB doang. Nah di ISP1 juga sebaliknya, bisa rekan-rekan lihat itu traffic game tidak berjalan sama sekali, tidak ada sama sekali, karena traffic game itu memang masuk ke ISP game ini. Dan yang di SP1 ini memang yang berjalan itu adalah traffic umum doang gitu. Nah, yang berjalan itu memang traffic umum doang. Jadi di sini kita bisa simpulkan kalau traffic game itu memang murni dialihkan ke ISP2 gitu. Oke, kita akan lanjut dengan cara penerapan script ini, bagaimana caranya. Oke, saya ke belakang bentar dulu ya, saya stop dulu lah. Oke, kita akan lanjut ke tutorialnya bagaimana cara untuk menerapkan script ini. Dan tentu ini sudah saya kosongkan terlebih dahulu supaya nantinya rekan-rekan dan teman-teman RT RW-net mengerti dengan apa maksud dari script ini. Oke, jadi di sini tentu kita harus yang pertama kita lakukan di sini adalah di sini saya akan menghapus terlebih dahulu query-nya. Karena kita akan mulai dari awal lagi ya, kita akan hapus ini dulu. Oke, saya akan beranikan untuk menghapus query-nya. Kemudian di bagian URL manggilnya, nah di sini kita akan hapus dulu semuanya. Dan pada layer 7 saya akan hapus juga semuanya. Kemudian pada bagian manggilnya ini saya akan juga hapus semuanya. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan 2 ISP, itu yang pertama itu adalah ISP umum dan ISP game. Nah, jadi di sini kita harus hapus dulu IP-nya terlebih dahulu, kita hapus dulu supaya nantinya tidak terjadi penumpukan IP gitu. Jadi di sini saya akan hapus dulu IP dari kedua ISP ini, yaitu ISP umum dan ISP game. Oh, ini akan ngamuk nih klien saya semuanya nih. Kemudian pada bagian root ini kita harus kosongkan juga. Oke, ini kita pastikan sampah-sampahnya tidak ada gitu. Jadi di sini karena udah jam 10 kayaknya nggak masalah nih, saya matiin sementara bentar dulu, bikin tutorial ya. Nah di sini kita akan hapus dulu pada ISP1 dan ISP2. Oke, bisa dilihat dulu. Kita akan hapus dulu IP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nggak ngamuk ya. Oke, kemudian IP rootnya kita akan kosongkan juga. Oke, semuanya IP rootnya sudah kosong. Dan bisa dilihat ini traffic internet saya langsung mati ya. Kemudian kita langsung saja ke Excel-nya. Oke, ke Excel-nya. Nah, pada bagian settingan one ini adalah nama interface-nya dulu. Kita akan copy nama interface-nya. Nah, pertama itu adalah ISP umum. Kita akan pastekan ke sini. Ke sini ya. Kemudian itu ada lagi ISP2. Oke, kita akan pastikan sini. Ini double klik aja ya, double klik aja. Nah, kemudian itu IP address-nya pada modem 1 atau ISP1 ini pada IP-nya adalah 192.168.100.1, kemudian saya kasih IP-nya 84.24 gitu. Kemudian di ISP2 atau ISP game 192.168.100.44.
24 gitu. Jadi silakan rekan-rekan sesuaikan ya dengan keadaan ISP rekan-rekan, jangan menirukan yang ini ya. Kemudian kita akan lanjut, ini ada IP route-nya. Oke, ini agak saya perbesar sedikit ya, biar rapi gitu. Nah, pada IP route-nya ini saya proteksi supaya tidak terjadi pengeditan atau kesalahan nantinya. Oke, nah pada IP route-nya ini kita juga sesuaikan dengan modem kita masing-masing. Jadi ISP1 itu adalah IP route-nya adalah 192.168.101.1. Kemudian IP route untuk ISP game adalah 192.168.100.1. Nah, ini bisa dibaca keterangannya, ini adalah ISP khusus game gitu. Kemudian klien ini juga silakan dipilih, misalkan rumahan dipakai atau tidak. Nah, di sini ada pilihannya dipakai atau tidak gitu. Nah, jadi di sini saya anggap saja saya sebagai rekan-rekan. Jadi di sini silakan disesuaikan. Ini rumahan saya pakai misalkan dipakai, kemudian hotspot juga saya pakai gitu. Nah, kemudian ini adalah bandwidth total dari ISP1 atau ISP umum. Ini bandwidth totalnya adalah 100 Mbps. Kemudian untuk alt trafficnya itu saya kasih aja full 100 Mbps karena tidak bermasalah ya, karena game itu saya arahkan ke ISP2 gitu. Kemudian ini ada kesalahan dikit nih. Oke, ini saya akan edit dulu, ini 2 ya. Oke, ini cuma namanya doang sih, jadi supaya rapi aja gitu. Oke, kemudian untuk traffic umum beratnya itu saya kasih 20 Mbps saja. Nah, kemudian untuk uploadnya itu saya kasih 20 Mbps full speed gitu menurut keadaan masing-masing, maksud saya menurut keadaan ISP1 saya gitu. Nah, kemudian di sini ada rumahan dan hotspot. Nah, rumahan dan hotspot ini adalah IP rumahan dan IP hotspot gitu. Kalau memang rumahannya tidak ada, ya silakan diisikan dengan IP hotspot saja. Kemudian jika IP hotspot saja atau rumahnya tidak ada, ya silakan diisi IP hotspot saja gitu. Namun jika ada dua-duanya atau IP rumahan dan IP hotspot, silakan diisi. Nah, IP ini bisa kita lihat pada bagian interface-nya. Ini bisa disesuaikan ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini IP yang mengarah ke klien saya itu mulai dari urutan 2 sampai 55 gitu. Jadi di sini saya bikin 192.168 kemudian 2.0/4 karena saya menggunakan 124 gitu. Nah, jadi di sini saya bikin 3 lagi, kemudian saya akan urutkan ke bawah aja sampai berapa tadi tuh, sampai 55 ya. Oke, sampai 55 kita bisa drag untuk mengurutkannya sampai 55. Nah, kemudian ini kita supaya nggak berurutan, ini kita bikin sama dulu slashnya /24 lalu kita double klik aja gini. Oke, nanti dia akan mengikuti. Kemudian di sini akan diisi lagi ya. Nah, kemudian di sini ada IP lokal lagi dan ini hanya untuk rumahan. Nah, misalkan di sini rumahannya berapa gitu. Misalkan di sini rumahnya 192.168, anggap saja ini adalah IP PPOE ya. Kemudian berapa nih? Saya bikin 60 aja lah. 60 maksud saya 60/024 gitu. Nah, untuk IP hotspot, nah karena ini adalah semuanya IP hotspot. Oke, untuk IP rumahan ini juga kita harus masukkan ke sini dulu 192.168 kemudian 60/024 gitu. Nah, jadi pada IP lokal ini adalah IP rumahan dan IP hotspot gitu. Nah, setelah itu pada IP hotspot ini ya IP hotspot doang. Jadi IP hotspot saya sampai 55 tadi ya. Saya akan copy saja ke sini. Gitu ya. Oke,
Oke, kayaknya tidak bisa di copy. Saya ulang lagi, 92.168.2.0/24 gitu. Oke, saya akan tarik. Sampai 55 gitu ya. Oke, karena ini mentok cuma sampai 31 ya nggak apa sih, karena saya yakin rekan-rekan kayaknya tidak sampai IP nya sebanyak ini ya, cuma sama kayak villain doang gitu. Oke, jadi IP nya cuma sampai 31 gitu. Maksud saya untuk rumah dan hotspot ini itu pada Simple Kui hanya sampai segini gitu batasannya, nggak muat lagi gitu. Oke, sampai di sini mungkin sudah dimengerti sekali. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian output. Nah, di bagian output ini kita akan kopas dulu. Pertama itu adalah nomor 1. Nah, nomor 1 kita kopas sampai ke nomor 1 gitu. Kita akan kopas sedikit-sedikit dulu. Oke, lalu saya akan pastikan gitu. Nah, bisa dilihat ini IP nya langsung masuk ya. Nah, ini IP nya langsung masuk ke masing-masing interface yang kita sudah input ya, 101 dan 144 tadi. Kemudian pada bagian root itu juga sudah langsung masukkan masing-masing rootnya. Kemudian pada bagian firewall Menjel ini sudah saya hapus tadi. Kemudian ketika saya pastikan ini langsung juga masuk ke Menjelnya, bisa dilihat. Nah, kemudian pada bagian layer servernya ini juga sudah ditambahkan juga. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya kita harus menambahkan IP lokalnya dulu. Oke, ini di nomor 2 ya. Jadi ini kita copy dulu sampai habis gitu. Jadi nomor 2 ini habisnya sampai sini gitu. Oke, sesuaikan saja nantinya. Oke, nah kita bisa lihat pada address list ini saya akan kosongkan dulu ya. Pada bagian address list ini kita akan ulang lagi. Nah, saya akan ulang lagi. Di sini kita new ya, tambahkan lagi ya. Oke, udah. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 3. Di nomor 2 ini kita udah ya. Dan nomor 3 yaitu IP yang kita kecualikan gitu. Nah, yang kita kecualikan. Jadi rekan-rekan jangan sampai salah menulis IP yang mengarah ke klien atau ke hotspotnya nanti. Oke, kita bisa lihat, kita akan tambahkan IP kecualinya. Nah, bisa dilihat di sini IP kecuali juga sudah masuk. Nah, kalau IP kecualinya juga sudah masuk. Nah, sekarang kita akan hapus kembali untuk IP menggunakan port randomnya gitu. Dan kita akan tekan filter lagi, filter. Nah, kita di sini akan menghapus IP yang menggunakan port random dulu. Nah, kenapa kita hapus? Yang karena tadi sebelum IP lokalnya masuk, ini kita takut nantinya IP lokal juga masuk ke IP random ini. Makanya kita harus hapus dulu ya. Kita kosongkan dulu biar ditulis lagi gitu. Nah, kalau sudah, kemudian kita masuk ke port berat juga kita hapus dulu. Sebenarnya cara simpelnya cukup restart aja gitu. Nah, port berat kita akan juga hapus dulu. Nah, kecuali IP yang menggunakan kecuali dan lokal ini jangan dihapus lagi gitu. Oke, sekarang IP nya sudah masuk ke address list. Nah, selanjutnya adalah tahap nomor 4 gitu. Nah, di tahap nomor 4 ini adalah query-nya dulu sampai 4 itu, nomor 4 itu. Oke, kita akan copy, kita akan saksikan lagi di query gitu. Nah, di sini query saya kosong dan saya langsung pastikan saja.
Oke, nah ini langsung ditambahkan dan langsung berjalan gitu sesuai dengan keadaan yang kita inginkan ya. Nah, oke sudah. Dan selanjutnya kita akan tambahkan lagi. Nah di simple queue ini simple queue ya. Nah jadi simple queue ini tadi kita pilih di sini adalah rumahan dan hotspot gitu. Nah jadi kalau kita pilih rumahan dan hotspot ini IP-nya jangan sampai salah gitu. Maksudnya IP-nya jangan sampai salah itu kayak gimana itu? Ya misalkan IP hotspot ini tidak boleh berada di IP rumahan, kemudian IP rumahan juga tidak boleh berada di IP hotspot gitu. Jadi harus berpisah gitu antara IP hotspot sama IP rumahan gitu, kecuali di IP lokal yang satu lagi yang ini. Kalau IP yang rumahan dan hotspot ini wajib kita inputkan IP rumahan dan IP hotspot, dan ini adalah IP rumahan, ini adalah IP hotspot. Sampai berapa tadi itu? Sampai 55 ya. Oke, selanjutnya sampai di sini sudah selesai. Dan mungkin ini ada fungsinya gitu. Jadi kalau kita tidak pakai rumahan, maka ketika kita mengopi simple queue, kita bisa lihat pada simple queue. Nah itu yang masuk cuma hotspot doang gitu. Namun jika kita memilih kedua-duanya gitu, kita akan copy lagi, maka yang masuk itu nantinya adalah kedua-duanya akan masuk gitu. Nah klien hotspot dan rumahan gitu. Jadi mungkin buat para rekan-rekan ketika IP ini masuk ke simple queue, nah mungkin tampilannya bukan kayak gini ya. Nah, jadi silakan diurutkan dulu cara mengurutkannya. Pertama-tama kita harus tekan tanda pagar ini. Nah ini jangan sampai salah ya urutannya. Yang all traffic ini pastikan berada di simbol 0. Nah misalkan kayak gini nih, biasanya acak kayak gini nih. Nah biasanya kan acak gitu, ada banyak simple queue lain gitu. Jadi pastikan dulu simple queue-nya kosong. Nah di sini kita pastikan dulu all traffic ini harus berada di nomor 0 gitu. Jadi kita tekan dulu pagarnya, kemudian kita tarik all traffic ke atas atau kita drag sampai berada di posisi 0 gitu. Nah kemudian kalau klien dan hotspot ini bisa kita urutkan sesuai nomornya saja gitu. Jadi klien rumahan ini kita tarik nomor 2 aja gitu. Sebenarnya ini nggak masalah sih, cuma ini buat kerapian doang. Yang intinya all traffic ini harus berada di 0 gitu, di nomor 0 gitu. Nah selanjutnya di sini sudah sampai di sini. Oke sudah. Dan barulah di sini kita akan tekan pagar gitu. Oke. Nah setelah kita tekan pagar begini, nah selanjutnya kita bisa cek di queue tree itu limit yang kita masukkan tadi sesuai dengan jumlah yang di Excel tadi gitu. Itu 100 Mbps, untuk traffic barat 20 Mbps. Nah bisa dilihat. Nah dan selanjutnya pada bagian apa lagi ya, pada bagian simple queue, nah untuk PPOE supaya mengarah ke klien rumahan itu bisa rekan-rekan alihkan di bagian PP nya gitu, bagian PP, kemudian semua profilnya itu dialihkan gitu ke apa ya, ke klien rumahan gitu, harus dialihkan semuanya. Nah jadi buat PPOE juga harus diinputkan IP-nya. Jadi klien rumahan ini sebenarnya adalah IP-nya PPOE dan IP klien statis. Nah jadi silakan diganti dulu nantinya. Misalkan IP klien statis kalian atau rekan-rekan berapa, misalkan
kan IP-nya 70 gitu, 70/024 misalkan. Ini bisa ditambahkan di sini saja nantinya gitu. Jadi harus diperhatikan nanti kalau sampai ada yang salah di sini, itu bandwidthnya kalau ketika rekan-rekan limit per kliennya atau per usernya itu menjadi loss gitu, jadi tidak terlimit karena IP-nya harus disesuaikan gitu. Jadi yang di klien rumahan ini adalah ya IP klien rumahan gitu, sedangkan kalau di IP hotspot ini ya benar-benar IP hotspot. Sedangkan kalau di alt traffic ini adalah semua IP gitu. Oke, sampai di sini sudah. Nah, di sini kita harus arahkan dulu. Sini saya punya PPOE gitu ya. Di PPOE saya di sini IP-nya berapa kemarin ya? Oke, saya bikin sajalah IP pool barunya. Di sini IP PPOE saya bikin 60 tadi ya. 60 sampai 24 gitu. Oke, itu tujuannya supaya PPOE-nya nanti akan terbaca di klien rumahan. Nah, jadi pada IP profil PPOE itu remote addressnya kita cocokkan dulu ya. Nah, di sini local addressnya saya bikin 60.1 aja gitu, 60.1. kemudian polnya adalah, saya dilihat polnya di sini adalah berapa tadi ya? Oh, nggak ada ya. Oh, ini ya. Bisa dilihat polnya adalah 192.168.60.2 sampai 60.254. Maka rumahan di sini saya tambahkan IP PPOE-nya adalah 192.168.60.0/24 gitu. Oke. Kemudian jika ada klien statis silahkan ditambahkan lagi. Nah, pokoknya di klien rumahan ini semua IP PPOE atau statis itu harus ditambahkan dulu, dan kita arahkan PPOE nya ke GUI nya, kita arahkan ke klien rumahan gitu ya. Dan selanjutnya nanti di sini saya akan, oh ini sudah saya bikin scriptnya ya. Oke, 60.45 aja nanti. Nah, selanjutnya untuk klien rumahan sudah. Selanjutnya untuk hotspot di sini kita harus setting dulu pada bagian IP kemudian hotspot. Nah, di sini rekan-rekan jangan sampai salah lagi gitu, kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, di sini kita arahkan semuanya ke klien hotspot gitu. Oke, kita arahkan ke klien hotspot. Ini saya akan urut lagi ya. Semua klien atau user hotspot itu kita arahkan GUI nya ke klien hotspot gitu. Jadi kita masuk ke bagian IP hotspot, kemudian pada bagian user profil, misalkan ini semua usernya ini kita arahkan ke pada bagian klien hotspot gitu. Dan pastikan untuk yang pengguna script yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada lagi script on login gitu, kecuali script yang dari Migmon gitu. Nah, di sini transparan proxy-nya silahkan dihilangkan. Nah, jadi di sini untuk percepatan ini saya kasih aja 1 MB masing-masing per usernya atau 5 MB masing-masing usernya. Nah, oke, untuk admin udah. Kemudian ini bisa kita saksikan atau kita bisa lihat di sini arenanya kemana gitu. Kemudian transparan proxy-nya itu harus statusnya no gitu. Oke, kita arahkan lagi paketnya 3 hari. RX tag-nya jangan lupa diisi ya. Nah, ini kita arahkan ke klien hotspot, dan ini harus dimatikan transparan proxy-nya gitu. Oke, untuk percepatan ini saya akan arahkan saja, maksudnya ya supaya cepat aja gitu klien hotspot ya.
Nah buat rekan-rekan, ini rate limitnya ini jangan sampai kosong ya, karena kalau sampai kosong dia nggak akan masuk ke client hotspot nantinya, atau ke simple queue client hotspot nantinya. Nah itu sudah mulai masuk gitu. Nah, jadi semuanya kita harus masukkan dulu ke pada bagian client hotspot gitu. Ini rate limitnya kita isi ya, limitnya kita isi dan kita arahkan ke semuanya ke client hotspot gitu. Nah biasanya ketika rekan-rekan melakukan pengeditan di Mixmon, itu biasanya transparent proxy-nya ini kembali di checklist gitu kayak gini. Kenapa ya? Karena itu adalah settingan default dari MikroTik. Jadi rekan-rekan harus selalu mencek apakah transparent proxy-nya ini aktif atau tidak. Jadi transparent proxy-nya ini kita tidak aktifkan karena ini nggak tahu juga, saya sering terjadi bandwidth loss gitu kalau transparent proxy-nya ini kita checklist gitu. Oke, bisa rekan-rekan lihat ini semuanya sudah masuk ke apa ya, ke kita bisa lihat di semuanya itu harus masuk ke client hotspot, jadi kita harus sesuaiin gitu. Nah ini bisa kita lihat kenapa ini trafiknya nggak jalan, karena alt traffic itu berada di nomor 2 gitu. Nah jadi gimana caranya supaya dia itu berada di nomor 0 gitu. Nah jadi di sini kayaknya ada terjadi sedikit kesalahan. Nah ini queue before nya ini kita bikin di buttonnya aja gitu. Button ini kalau nggak salah entah paling bawah entah paling atas, kalau fish nggak salah itu ya. Kita bikin button aja gitu ya. Oke, bikin button ya. Oke. Nah jadi supaya alt trafficnya ini berada di nomor 0, kita akan tekan pagar lagi di sini. Nah bisa rekan-rekan lihat itu trafiknya tidak akan berjalan gitu. Oke, kita akan tekan pagarnya, kemudian kita akan drag alt trafficnya ke atas, lalu kita akan tekan pagar lagi. Nah bisa dilihat, nah ini barulah trafiknya berjalan gitu. Di alt traffic ini harus berada di urutan 0 dan IP-nya harus sesuai gitu. Jadi di alt traffic ini adalah IP hotspot dan IP client rumahan, sedangkan di client hotspot itu adalah IP hotspot sendiri, dan sedangkan di client rumahan itu adalah IP rumahan sendiri. Oke, kita akan kembali lagi ke script. Nah jadi supaya usernya langsung masuk ke client hotspot, itu seharusnya rekan-rekan tinggal reboot PC rekan-rekan saja gitu, atau maksudnya tinggal reboot MikroTik rekan-rekan aja gitu. Oke, selanjutnya saya di sini akan coba hapus pada bagian cokinya aja gitu ya. Saya akan hapus pada bagian cokinya ya, supaya usernya masuk ke dalam client hotspot gitu. Oke, sudah bisa rekan-rekan lihat ini sudah masuk ke sini semuanya. Untuk client hotspot saya, untuk user hotspot saya sudah masuk ke sini. Masuk juga ya. Oke, ini sudah sesuai jumlahnya, yaitu jadi ini kayaknya ada penambahan lagi nya. Oke. Nah mungkin rekan-rekan bertanya kenapa user-user ini kita arahkan ke parent yang saya buat ini ya, karena kalau tidak kita masukkan, maksud saya kalau tidak kita arahkan ke parent yang saya buat ini, itu script ini tidak akan berfungsi ya. Maksud saya
Kalau kita menggunakan simple queue biasa aja gitu, misalkan kita bikin kayak gini aja, misalkan ya nggak akan berfungsi. Misalkan kita mau melimit satu user gitu, misalkan nama usernya Ega gitu, dan IP addressnya misalkan 192.168.2.4 gitu. Nah biasanya kita kan limitnya kayak gini gitu kan. Nah kalau ini saya oke kan, ini gamenya nggak bakal ke bypass gitu, jadi nggak akan berfungsi. Nah jadi supaya berfungsi Ega ini kita arahkan, misalkan ini kalian hotspot atau rumahan gitu, kita arahkan, misalkan kita anggap rumahan, jadi kita arahkan ke rumahan gitu. Nah kita arahkan ke rumahan gitu, jadi misalkan IP nya adalah 60 titik berapa gitu ya, 60.4 misalkan. Nah, langsunglah masuk si Ega ini ke dalam klien rumahan ini. Nah jadi setiap bikin user itu usahakan arahkan ke parennya rumahan atau hotspot gitu, maksudnya ya sesuaikan IP nya gitu. Jika itu klien hotspot ya arahkan ke klien hotspot, dan jika itu klien rumahan ya arahkan ke klien rumahan. Ya biasanya kan klien rumahan ya gitu. Kalau klien hotspot ini kayaknya udah otomatis, atau mungkin klien hotspot yang dibinding, misalkan rekan-rekan punya klien hotspot yang dibinding, itu arahkan ke klien hotspot juga. Ya intinya sesuaikan di mana posisi IP-nya, posisi IP targetnya. Nah ini bisa rekan-rekan lihat kenapa Ega ini saya arahkan ke klien rumahan, karena IP 60 ini berada di klien rumahan gitu. Kalau jika IP 60 ini berada di hotspot, maka Ega ini saya arahkan ke hotspot gitu. Jadi ya sesuaikan aja gitu IP-nya. Oke, dan di sini juga ada fitur terbaru, yaitu adalah, bukan fitur terbaru juga sih, cuma ini fiturnya agak sempurna sedikit gitu. Nah ini adalah penambahan user rumahan secara massal gitu. Nah ini tersedia sampai 100 user gitu. Nah misalkan di sini saya bikin namanya Ega, kemudian Wido gitu, kemudian siapalah pokoknya. Nah oke, kita akan coba praktekkan secara cepat saja bagaimana cara penambahnya. Nah ini misalkan sudah saya tambahkan. Nah jadi biasanya kalau rekan-rekan pengen menggunakan burst limit yang mengerti ya silahkan diisi saja burst limit sama burst limit time-nya, dan limit art-nya silahkan diisi. Namun jika rekan-rekan cuma hanya sekedar melimit, tidak mengetahui fungsi ini, burst limit atau burst limit dan burst time atau limit art ini, jika tidak mengerti fungsinya ya silahkan dihapus saja gitu, dihapus. Yang dihapus itu adalah yang dari sininya misalkan. Nah dihapus, dikosongkan saja gitu. Nah jadi ini adalah maksimal limit, ini adalah tempat kita untuk melimit speed download dan speed uploadnya gitu. Nah anggap saja misalkan IP nya adalah 60 titik, misalkan mulainya dari 4 gitu, 4, 5, kemudian 60 ya. Nah oke, saya akan urutkan aja untuk percepatan gitu sampai dengan IP 103. Nah jadi anggap saja saya tidak mengerti fungsi burst limit atau burst time ini atau limit up ini, saya nggak mengerti misalkan, dan saya di sini hanya mengisikan download dan uploadnya doang gitu untuk melimit klien rumahan gitu. Nah jadi untuk para rekan-rekan jangan pernah sekali-sekali untuk mengubah nama klien rumahan ini kalau pengen menggunakan fitur penambahan klien secara massal ini. Nah kalau dirubah nanti nggak tahu arahnya kemana gitu. Nah jadi setelah kita isi data-datanya sesuai IP-nya atau apanya lah pokoknya, nah ini kita anggap sudah selesai saja dan sudah saya isi. Nah untuk mendapatkan scriptnya kita beralih kepada bagian output klien rumahan statik gitu. Nah jadi misalkan rekan-rekan mengisikan datanya sampai nomor berapa, misalkan sampai nomor 13 ya silahkan di copy sampai script nomor 13 gitu.
Namun jika rekan-rekan mengisikan semuanya sampai 100 gitu, 100 kayak saya ini, ya silakan di copy dari nomor 1 sampai ke nomor 100. Nah gitu. Oke, kita akan coba ya, apakah berhasil atau tidak. Oke, kita bisa lihat pada bagian klien rumahan, kita akan coba pastikan. Oke, kita coba kopas dan pastikan. Oke, maka semuanya akan ditambahkan secara apa ya, secara massal gitu. Nah, jadi kayak gini jadinya ya, karena memang IP 60 ini sebenarnya nggak ada di dalam router saya, makanya trafiknya nggak ada gitu. Nah, makanya nggak ada. Dan kita akan lakukan beberapa percobaan dulu ya. Nah, di sini kan saya bikin PPOE tadi kan. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, saya tes dengan PPOE saja gitu. Nah, di sini saya udah bikin akun PPOE-nya. Oke, kita akan masuk kepada bagian apa ya? Coba tes PPOE nya atau apakah terlimit atau tidak gitu. Sini adalah akunnya namanya Ega, kemudian passwordnya juga Ega. Oke, saya akan connect kan. Oke, bisa rekan-rekan lihat di sini apakah sudah aktif tadi ya. Oh ya, interface-nya ini belum saya tambahkan ternyata ya. Jadi interface-nya itu berada di Suite Manageable gitu. Oke, saya akan ulangi lagi. Nah, sekarang PPOE nya sudah connect dan bisa kita lihat, maka PPOE akan secara otomatis akan masuk kepada bagian klien rumahan gitu. Dan di sini saya limit 2 Mbps dan 1 Mbps. Oke, kita akan coba speed testnya apakah sesuai atau tidak. Oke, kita bisa lihat pada bagian trafiknya. Oke, kita harus pastikan dulu IP yang didapat PPOE ini adalah 60 ya, 60.5 ya. Kemudian pada bagian klien rumahan ini kita harus pastikan juga IP nya 192.60/024. Nah, kayaknya trafik dari PPOE ini tidak terbaca gitu. Kenapa tidak terbaca? Kayaknya ada kesalahan. Ada di mana kesalahannya, kita akan coba cari dulu kesalahannya. Oke, mungkin IP-nya berada di hotspot mungkin. Oke, setelah saya cek ternyata di sini pada bagian all traffic itu IP PPOE nya belum masuk gitu. Jadi memang pada Simple GUI ini itu nggak muat lagi gitu IP-nya. Nah, mungkin Mikrotik bisa update di tahun depan mungkin. Nah, jadi di sini saya harus pakai IP mana saja gitu. Jadi di sini karena saya tidak bisa mengeditnya pada bagian Winbox, saya tidak bisa mengedit di Winbox, jadi saya masuk lewat web aja gitu. Oke, saya akan masuk lewat web aja. Nah, jadi saya akan edit lewat web aja gitu. Nah, jadi pada bagian all traffic ini seharusnya IP hotspot dan IP klien rumah itu harus masuk. Ya, karena ini tidak muat sama sekali, jadi saya hapus di sini adalah IP 631 aja gitu. IP 31 saja saya buang, saya ganti dengan 60 gitu, IP PPOE tadi. Selanjutnya saya akan oke kan. Oke, dan kita bisa lihat pada bagian klien rumah PPOE tadi itu sudah mulai berjalan trafiknya. Kita akan coba speed test. Oke, kita akan coba speed test.
Nah, ini sudah mulai berjalan, dan kita akan coba speed test apakah terlimit atau tidak gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini saya limit 2 Mbps ya grafiknya. Oke, kita akan coba langsung speed test ya. Oke, sangat terlimit sekali ya, itu speednya berada di 2 Mbps gitu. Nah, jadi saya terangkan lagi, jangan sampai ada kesalahan. Jadi memang pada Excel ini walaupun saya input sampai berapa nih, sampai 60, tapi ini sebenarnya yang masuk ke Simple Queue hanya sampai segini gitu, sampai urutan ini. Jadi kalau memang rekan mempunyai IP yang sangat banyak sekali, jadi kita coba cari akali dulu lah ya. Untuk sementara ya, kalau memang melebihi IP-nya ya pakai setting global dulu lah. Oke, namun ini bisa diisi sampai di sini sampai habis gitu. Jadi sampai habis ini akan ditambahkan nantinya ke address list saja gitu, ke IP lokal. Namun ke Simple Queue ini tidak bisa sampai sepenuhnya, cuma sampai segini, sampai urutan ini gitu. Nah, makanya ini rumahan dan hotspot itu IP-nya cuma sampai segini doang gitu. Ya memang dari ketentuan mikrotiknya ya mau gimana lagi gitu kan. Mudah-mudahan di tahun depan diupdate lah gitu sama pihak mikrotiknya nantinya. Oke, di sini sudah sesuai sekali. Ini uploadnya 1 Mbps, kemudian downloadnya 2 Mbps ya, sesuai dengan keadaan yang kita terapkan tadi ya. Oke, selanjutnya ini sudah, dan sekarang kita akan coba speed test di handphone gitu. Speed test di handphone ini perginya kemana sih gitu kan. Kita akan coba ambil handphone saya dulu ya. Oke, ini adalah speed test sudah saya jalankan ya. Nah, di sini ada speed test, kemudian ini adalah address list port berat gitu. Nah, di sini saya ingin membuktikan speed test ini masuknya pertama kali itu adalah masuk ke game pada saat kita speed test. Namun karena speed test ini terdeteksi menggunakan speed di atas 1 Mbps, dan maka dianggap sebagai port berat gitu. Namun ini hanya berlaku untuk speed test doang, jadi rekan-rekan jangan risau lah gitu bilang speed test jebol gitu. Nah, jadi pertama-tama kita speed test ini, pada kenyataannya di sini saya limit 5 Mbps, dan di sini akan terjadi lonjakan. Pertama kalinya itu terjadi lonjakan. Namun kenapa sampai mengecil gitu? Karena speed test ini terdeteksi pengguna traffic berat gitu, atau port random berat gitu, makanya dia masuk ke daftar port berat. Jadi di sini IP speed test kalau nggak salah saya ini 1189883 ini. Oke, kita bisa buktikan. Nah, kita akan coba delete dulu. Nah, jadi untuk speed test kedua itu bakalan normal lagi, karena IP speed test ini sudah masuk ke dalam tabel port berat gitu. Nah, jadi itu terjadi lonjakan hanya pertama kali speed test, dan itu IP speed test akan ditambahkan selama berapa menit, selama 1 jam gitu, dan tambahkan selama 1 jam. Nah, jadi intinya port berat ini adalah berasal dari port random yang menggunakan speed test di atas 1 Mbps ke atas. Nah, jadi ketika ini saya delete lagi, ini adalah IP speed test tadi. Nah, kita saya delete, maka kalau saya coba tes speed testnya, itu akan terjadi lonjakan pertama kali speed testnya. Nah, ditambahkan lagi ketika
speed test ini sampai naik gitu, maka ditambahkan lagi ke port berat gitu, karena memang terdeteksi pengguna port random berat di atas 1 Mbps ke atas. Kenapa ini kita perlu lakukan ya? Kalau kita tidak lakukan, ini akan mengganggu si pengguna gamenya. Jadi kenapa tadi sampai 48 Mbps? Karena memang pada parent Ultrafake ini itu tidak ada paket mat game. Jadi pada Ultrafake ini gamenya memang terbypass secara murni gitu, makanya itu speed testnya juga ikut terbypass karena terdeteksi pertama kali speed test itu terdeteksi sebagai pengguna game, makanya dia ikut terbypass pertama kali speed test. Namun setelah speed test kedua itu dia normal lagi karena dia udah ketahuan IP-nya menggunakan port random berat gitu. Oke, mungkin sesi di sini mungkin sudah cukup paham bagi rekan-rekan, karena saya memang agak sulit untuk menjelaskan cara kerja script ini gitu. Namun saya berusaha untuk menjelaskannya karena ini penting gitu. Nah, kita bisa lihat speed testnya itu makan masuk ke dalam port random gitu, port random berat gitu. Nah, bisa lihat, kita akan coba bisa lihat, nah, itu akan masuk ke dalam port random berat gitu. Kita coba speed test lagi. Nah, dia akan masuk ke dalam port random gitu. Kalau tidak percaya, kita akan coba limit di 1 Mbps port randomnya. Oke, kita akan coba speed test lagi. Tuh, sampai bengong tuh speed testnya, saya limit di 1 Mbps. Oke, nah ini untuk globalnya. Jadi di Quitree ini adalah settingan untuk global atau untuk ke semua usernya. Jadi maksudnya ke semua user itu bukan berarti satu user 1 Mbps, bukan begitu. Jadi 1 Mbps ini maksudnya dipakai untuk semua user gitu. Nah, ini misalkan saya kasih 1 Mbps, saya kasih 2 Mbps aja gitu. Nah, jadi saya sekarang nih rebutan sama klien saya nih kalau speed port random beratnya ini. Nah, kita hanya memastikan saja apakah benar masuk port random berat gitu. Nah, bisa dilihat ini cuma dapat 2 Mbps. Ketika saya hilangkan, ini dia bakal meningkat nantinya tuh. Nah, dia naik kan. Nah, ini sesuai limit yang kita berikan di Simple Qui. Ini untuk rekan-rekan yang perlu diketahui, yang di Quitree ini adalah settingan untuk globalnya gitu. Sedangkan memang kalau di sini bisa kita lihat kalau memang dia itu berasal dari ISP game, itu memang sama sekali tidak saya limit karena ini memang untuk spesial game gitu. Nah, jadi kayaknya sampai di sini cukup jelas saya terangkan. Selanjutnya kita akan coba tes apakah game ini benar-benar masuk ke ISP2 gitu. Jadi kita harus pastikan dulu apakah gamenya ini benar-benar ke ISP2 gitu. Jadi kita bagaimana cara untuk membuktikannya? Nah, pertama-tama kita harus buka gamenya dulu. Oke, gamenya sudah saya buka. Ini langsung keluar nih. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam game. Dan bagaimana caranya kita memastikan bahwa traffic game ini benar-benar masuk ke dalam ISP khusus game ini? Caranya ada dua macam. Yang pertama, kita tinggal limit aja ISPB ini dengan bandwidth yang sangat minim, misalkan 60 kbps gitu. 60 kbps, lalu kita perhatikan gamenya. Nah, di sini pingnya langsung naik gitu. Nah, dan setelah kita hilangkan, nah dia kembali normal lagi. Dan gimana caranya gitu tes keduanya? Cara tes kedua kita bisa lakukan ini, kita bisa lakukan tes hanya ketika dalam gameplay gitu. Nah, jadi ketika gameplay
ini kita sedang berada di dalam game, atau kita berada dalam game gitu, bukan berada di lobby ya maksud saya. Nah ketika kita berada di lobby game itu jangan kita lakukan cara yang kedua ini. Jadi cara yang kedua ini kita lakukan ketika kita berada di dalam permainannya, dalam permainan gamenya. Nah caranya kita bisa perhatikan di sini ada ISP1. Nah ISP1 nya ini kita akan matikan. Nah seharusnya jika memang game masuk ke dalam ISP game, itu gamenya tidak bakalan ngedrop gitu, nggak bakalan keluar gitu. Kita akan coba lakukan, kita akan coba matikan ISP umumnya. Kita perhatikan pada game. Nah kita perhatikan pada game, itu gamenya sama sekali tidak terpengaruh gitu. Dan cara ini hanya bisa dilakukan ketika kita berada di dalam permainan. Nah kita bisa lihat pada traffic ISP1 itu sama sekali tidak ada traffic itu. Nah jadi itu benar-benar trafficnya itu benar-benar ke ISP1. Nah lalu cara yang ketiga saya akan tampilkan lagi. Nah, cara yang ketiga itu kita bisa memastikan kalau trafficnya ini benar-benar masuk ke ISP game. Nah ketika saya matikan ISP game, itu gamenya bakalan terjadi ping melonjak gitu, atau perpindahan ke ISP gitu, ke ISP1. Kita akan coba matikan gamenya. Nah itu kita bisa lihat, maka pingnya akan naik sementara karena dia akan pindah ISP1 gitu, kalian pindah ke ISP1. Nah, gamenya juga akan mati. Nah jadi ini bisa kita lihat itu pingnya bakal merah. Nah di sini kita bisa lihat pada ISP game itu trafficnya menjadi kosong gitu ketika saya matikan ISP gamenya. Dan sekarang saya berada di ISP1 gamenya. Kemudian ketika saya enablekan lagi, itu maka traffic gamenya bakalan pindah lagi ke ISP B gitu. Nah ini bisa dilihat terjadi ping merah, itu karena perpindahan antara ISP gamenya pindah dari ISP1 ke ISP khusus game gitu. Nah bisa dilihat dia pindah lagi ke ISP khusus game. Nah jadi kalau di ISP khusus game ini kita bisa lihat itu pingnya sangat rendah sekali ya, itu sekitaran 37 dan 40 lah, 30-37 lah. Nah jadi itulah cara melakukan tesnya, dan mungkin sangat gampang sekali untuk cara melakukan tesnya. Dan cara yang kedua kita bisa mengetahui melalui trok gitu. Nah kita bisa lihat bagian koneksi itu kita filter dulu, kemudian saya inputkan IP handphone saya. Kemudian IP handphone saya kalau nggak salah saya tadi 255.248 gitu. Nah kita bisa lihat itu pada urutan paling atas itu ada port gamenya lagi yang lagi jalan. Ini kita pencet dulu ORIC reply nya. Nah kita pencet ini sampai traffic yang ada traffic ke atas. Nah gitu. Nah bisa dilihat itu traffic paling atas sekarang adalah portnya adalah 1001. Nah kita masuk ke pada bagian interface. Nah lalu pada ISP game kita klik kanan, kita trok gitu. Nah kita coba lihat apakah IP 124.158.134 ini masuk ke dalamnya atau tidak gitu kan. Nah, kita akan coba lihat, kita akan pencet di sini, kita akan inputkan IP-nya yang bagian SRC-nya ini 124, kemudian 158, kemudian 134, 177. Oke, nah itu bisa dilihat. Nah ternyata dia berada di dalam ISP game gitu. Dan itu portnya bisa kita lihat, portnya adalah 1001. Nah ini traffic game yang lagi berjalan gitu. Jadi kalau kita perhatikan traffic game ini sebenarnya nggak nyampe ya, trafficnya itu nggak nyampe sebenarnya
hanya 10 KB-an gitu, bisa dilihat. Jadi itulah cara tesnya untuk memastikannya apakah game ini benar-benar masuk ke ISP2 gitu. Oke, bisa kita lihat ya, kalau pada ISP2 ini kayaknya sangat stabil sekali gitu. Oh shit man. Nah, itulah enaknya pakai 2 ISP, jadi memang nggak ada terganggu itu, pingnya sangat aman sekali di 2418 gitu. Oke, kayaknya memang bagus sekali untuk menggunakan 2 ISP ini ya. Nah, bisa dilihat, nah, kalau di ISP2 ini sangat aman sekali, karena yang di ISP2 ini memang hanya traffic game online doang yang masuk. Jadi untuk para rekan-rekan, menurut saya sebaiknya kalau memang untuk usernya kebanyakan game online, itu diusahakan untuk menggunakan 2 ISP gitu. Jadi yang satu ini kita gunakan, yang saya rekomendasikan itu adalah ISP plat merah yang HSI gamer gitu. Itu sangat stabil sekali buat game, seperti yang rekan-rekan lihat pada saat sekarang ini. Nah, oke, mungkin videonya sampai di sini, dan saya ucapkan assalamualaikum dan terima kasih telah menyaksikan tutorial ini atau setelah singgah di channel ini, dan semoga rekan-rekan selalu sehat. Dan jangan lupa di video selanjutnya itu saya akan bagikan lagi tutorial dengan script yang sama, mungkin untuk 1 ISP atau 2 ISP load balancing untuk video selanjutnya. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.